Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan kami sampaikan laporan akhir dari penelitian pada tahun 2024 ini dengan judul penelitian peningkatan kemampuan taskil mahasiswa dengan pengembangan model pembelajaran Teaching Factory berbasis troubleshooting atau TPT pada pembelajaran pendidikan teknik otomotif dengan Ketua Peneliti Profesor Dr. Hasan Maksum MT. Anggota tim peneliti adalah Profesor Dr. Siman MPD, kemudian Wawan Puwanto SPD MT PhD. Penelitian ini dilaksanakan di jurusan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Skim penelitian ini adalah penelitian fundamental reguler yang didanai oleh DRTPM Dikti. Kemudian level penelitian adalah level TKT 3. Identifikasi masalah. Pertama, proses pembelajaran cenderung berlangsung satu arah atau teacher center sehingga menyebabkan pembelajaran berlangsung dengan tidak optimal. Yang kedua, model pembelajaran yang dipandang tepat untuk pembelajaran mata kuliah keahlian di jurusan Teknik Otomotif FTUNP Padang masih perlu dikembangkan. Yang ketiga adalah mahasiswa sukar untuk mengaplikasikan konsep-konsep yang ada terhadap tugas yang diberikan. Yang keempat adalah permasalahan klasik pendidikan, termasuk pendidikan vokasi, yaitu masalah kualitas pendidikan yang masih terus dihadapi ke depan. Yang kelima adalah sumber-sumber belajar yang ada masih belum memadai. Yang keenam adalah terjadinya kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi optimal yang diharapkan. Perumusan masalah. Bagaimanakah pengembangan model pembelajaran TPT dalam pembelajaran pendidikan teknik otomotif? Yang kedua, bagaimanakah validitas model TPT dalam pembelajaran pendidikan teknik otomotif? Yang ketiga, bagaimanakah praktikalitas model TPT dalam pembelajaran pendidikan teknik otomotif? Yang keempat, bagaimanakah efektivitas model pembelajaran TPT dalam pembelajaran dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa? Yang kelima adalah bagaimanakah efektivitas model pembelajaran TPT dalam pembelajaran dapat meningkatkan task skill mahasiswa? Tujuan penelitian. Pertama, menghasilkan model pembelajaran TPT dalam pembelajaran pada pendidikan teknik otomotif. Yang kedua, menguji validitas model TPT dalam pembelajaran pada pendidikan teknik otomotif. Yang ketiga adalah menguji praktikalitas TPT dalam pembelajaran pada pendidikan teknik otomotif. Yang keempat adalah menguji efektivitas TPT dalam pembelajaran pada pendidikan teknik otomotif. Selanjutnya, tujuan penelitian lanjutan, mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar mahasiswa menggunakan model komposisional dengan model TPT dalam pembelajaran pendidikan teknik otomotif. Berikutnya adalah mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara task skill mahasiswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional dengan model TPT dalam pembelajaran pendidikan teknik otomotif. Yang ketiga, mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara critical thinking dan problem solving mahasiswa menggunakan model konvensional dengan model TPT dalam pembelajaran pendidikan teknik otomotif. Manfaat penelitian. 1. Model pembelajaran TPT yang dikembangkan sebagai upaya mendukung program pemerintah yaitu revitalisasi SMK. Yang kedua, model pembelajaran TPT yang dikembangkan dapat menjadi model pembelajaran dalam mengantisipasi revolusi industri 4.0. Yang ketiga, penelitian ini akan menghasilkan model pembelajaran yang mampu mengintegrasikan pembelajaran teori dengan praktek dalam satu kesatuan sistem pembelajaran. Model pembelajaran ini merupakan terobosan pembelajaran di jurusan Teknik Otomotif FTUNP Padang. Metodologi penelitian. Prosedur pada penelitian dan pengembangan menggunakan model box angle dan tim Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, tim Puslit Jaknok 2008, menyederhanakan 10 langkah proses box angle menjadi 5 langkah, yaitu pertama, tahap penelitian pendahuluan, yang kedua tahap penelitian merancang dan mengembangkan produk, yang ketiga tahap validasi ahli dan revisi, yang keempat adalah tahap uji coba model dan evaluasi, yang kelima adalah tahap implementasi produk akhir dan laporan. Kajian pustaka. Pengembangan model pembelajaran dengan mengintegrasikan antara dua buah model pembelajaran atau lebih bertujuan untuk menghasilkan model pembelajaran yang baru. Pengintegrasian antara model-model pembelajaran sering disebut dengan konsep blended learning atau hybrid learning atau mixed mode instruction. Berbagai definisi blended learning terdapat dalam literatur. Pengertian blended learning membawa makna yang berbeda bagi individu yang berbeda. Teori yang mendasari pengembangan model TPT. Pertama adalah teori konstruktivisme, yang kedua adalah falsafah Dewey, yang ketiga adalah teori Vygotsky,
Yang keempat adalah teori kognitif dan pemrosesan informasi. Yang kelima adalah pembelajaran kontekstual. Yang keenam adalah teori TEFA atau teaching factory. Yang kelima adalah teori troubleshooting. Yang kedelapan adalah learning achievement. Yang kesembilan adalah task skill mahasiswa. Untuk menguji efektivitas, maka dilakukan dengan model eksperimen, yaitu adanya kelas kontrol dan adanya kelas eksperimen. Ya, masing-masing ada 20 orang mahasiswa. Minggu pertama daripada eksperimen ini adalah pretest selama 1 minggu. Kemudian 8 minggu berikutnya adalah eksperimen prosedur. Kemudian 1 minggu berikutnya adalah post-test. Jadi total implementasi atau pelaksanaan uji efektivitas ini dalam 10 minggu efektif. Model hasil pengembangan. Hasil pengembangan model TPAT menghasilkan sintaks sebanyak 7 langkah. Pertama adalah troubleshooting the problem, yang kedua adalah organizing the order, yang ketiga adalah collaborative problem solving, yang kelima adalah executing order, yang kelima adalah quality control, yang keenam adalah presentation and discussion, kemudian sintaks yang ketujuh adalah assessment. Diagram alir implementasi model TEPA ini seperti pada gambar yang berikut adalah. Ya, gambar ini kita sudah ajukan hak ciptanya dan sudah keluar hak ciptanya. Kemudian luaran atau support system dari penilaian ini adalah menghasilkan buku model pembelajaran TPAT, yang kedua adalah buku pedoman mahasiswa, yang ketiga adalah buku pedoman dosen, yang keempat adalah buku ajar. Hasil penilaian validasi ahli terhadap komponen model TPAT itu menghasilkan penilaian yang sangat baik. Kemudian hasil rekapitulasi validasi konstruk sintak model TPAT adalah menghasilkan konstruksi sintak yang fit and valid sehingga dapat digunakan. Kemudian adalah dari hasil pengujian dampak penelitian adalah peningkatan task skill antara kelas eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan bahwa pada kelas eksperimen terjadi peningkatan kemampuan task skill yang lebih besar secara signifikan daripada kelas kontrol. Task skill yang dimaksudkan adalah pertama adalah workplace learning skill, yang kedua adalah interpersonal skill, yang ketiga adalah work implemental skill, yang ketiga adalah task management skill. Kemudian hasil uji dampak penelitian terhadap critical thinking skill juga menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Ya, critical thinking yang dimaksud adalah pertama dalam indikator analisis skill, evaluation skill, inference skill, deductive reasoning skill, dan inductive reasoning skill. Luaran utama penelitian. Luaran utama penelitian adalah menghasilkan satu artikel yang publish pada jurnal internasional bereputasi dengan judul Enhancing Student Achievement Through a Digital Learning Model, The TPAT Module in Teaching Factory Automotive Vocational Education, yang rencananya yang sudah disubmit pada jurnal internasional Journal of Interactive Mobile Technology atau IJIP Q2 dalam tahap submit. Luaran tambahan penelitian. Pertama, luaran tambahan satu adalah satu buah artikel dengan judul Industrial Implementation of Teaching Factory, Developing of Combined Break System Simulator to Enhance Student Creativity Thinking, Skill and Perception, yang rencananya akan terbit di Jurnal International Paper Asia Q4 dalam tahap proses percetakan. Luaran tambah kedua adalah buku yang akan terbit secara nasional pada UNPR Press dengan judul adalah Model Pembelajaran Teaching Factory dengan pendekatan troubleshooting pada pembelajaran vokasi otomotif. Dan ini adalah tahap persiapan untuk submit. Kebaruan penelitian. Pertama, model TPAT merupakan model pembelajaran dengan konstruksi sintak yang baru dan mengandung novelty. Yang kedua adalah penelitian ini mengintegrasikan pendekatan troubleshooting ke dalam model pembelajaran teaching factory untuk pendidikan vokasi otomotif. Yang ketiga adalah TPAT merupakan inovasi yang menggabungkan aspek produksi industri dengan pemecahan masalah teknis dalam konteks pembelajaran. Yang keempat adalah model ini bertujuan meningkatkan kemampuan analisis dan diagnosis masalah pada siswa vokasi otomotif, menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek industri. Kesimpulan. Pertama, penelitian ini telah menghasilkan model pembelajaran TPAT yang terdiri dari 7 langkah, yaitu pertama, troubleshooting the problem, yang kedua adalah organizing the order,
Yang ketiga adalah collaborative problem solving. Yang keempat adalah executing order. Yang kelima adalah quality control. Yang keenam adalah presentation and discussion. Kemudian sintak yang ketujuh adalah assessment. Kesimpulan kedua, model pembelajaran TPAT dinyatakan valid baik dari aspek validitas isi maupun validitas konstruksi berdasarkan hasil uji validitas menggunakan rumus Eichen-P dan confirmatory factor analysis atau CFA serta structural equation modeling atau SEMS. Kesimpulan ketiga adalah subsistemnya dinyatakan valid baik dari aspek validitas isi maupun validitas konstruk, bahwa nilai Eichen-P rata-rata diperoleh sebesar 0,941. Kesimpulan yang keempat adalah model pembelajaran TPAT pada mata kuliah teknologi sepeda motor ini mendapatkan respon positif dari dosen dan mahasiswa. Hal ini ditunjukkan dari hasil penilaian praktikalitas respon dosen rata-rata sebesar 89,80 dan respon mahasiswa adalah 92,2 dengan kategori sangat praktis. Kesimpulan kelima adalah subsistem dinyatakan sangat praktis. Hal ini ditunjukkan dari hasil penilaian praktikalitas respon dosen rata-rata sebesar 91,29% dan respon mahasiswa sebesar 89,6 dalam kategori sangat praktis. Model pembelajaran TPAT dinyatakan telah efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji T, perbandingan hasil belajar antara mahasiswa kelas eksperimen dengan kelas kontrol, nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 1,7 pada taraf signifikansi 0,0%. Hasil uji T menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa belajar kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Yang kesimpulan ketujuh adalah model hipotetik TPAT telah terbukti efektif dalam meningkatkan task skill, critical thinking, dan problem solving dari mahasiswa dalam implementasinya. Saran-saran. Pertama, bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan penelitian pengembangan lebih lanjut, khususnya terhadap model TPAT dalam pembelajaran pada keahlian vokasi pada pendidikan teknologi dan kejuruan lainnya. Bagi dosen, agar dosen lain dapat mengimplementasikan model TPAT pada mata kuliah keahlian di jurusan teknik otomotif sebagai alternatif model pembelajaran inovatif. Bagi mahasiswa disarankan mengimplementasikan model TPAT beserta produk pendukung dalam pembelajaran karena telah terbukti valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Yang keempat, implementasi model TPAT ini dengan sungguh-sungguh agar hasil belajar yang sudah direncanakan dapat dicapai secara optimal. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.